Oke, teman-teman ya, berjumpa lagi pada kesempatan kali ini ya. Kita sedikit sharing aja ya, untuk mengisi waktu luang. Jadi, walaupun kita sekarang itu ya dalam kondisi masih belum stabil untuk usaha dagang, usaha apapun ya, terutama di tingkat bawah ya, karena memang perekonomian kita belumlah stabil dan kita saling tahu ya perkembangan saat ini bagaimana. Tapi kita tetap optimis ya teman-teman. Nah teman-teman, di sini saya akan sedikit sharing juga ya, tentang, karena kegiatan kita adalah dagang odading dan cakwe. Nah tentunya banyak kendala ya bagi teman-teman semua, baik saya juga seperti itu kan, terutama dalam pembuatan adonan dan bagaimana caranya untuk kita itu berhasil dulu membuat adonan itu sendiri dan bentuk dari odading itu sendiri atau bolang-baling. Jadi ada beberapa kunci ya teman-teman yang harus kita pelajari. Bagaimana caranya agar odading yang kita buat itu ya sesempurna mungkin menurut versi kita ya. Artinya kan kemampuan kita itu kan beda-beda teman-teman. Mungkin kemampuan saya seperti ini gitu kan, atau kemampuan saya lebih kurangnya gitu kan, kalau dibanding dengan orang lain ya tidak sempurna bagi orang lain, tapi bagi diri kita sendiri mungkin itu sudah luar biasa kan gitu. Nah yang perlu kita tekankan adalah kita sendiri bagaimana menguasai agar kita itu pede ya, agar kita itu menjual produk yang kita buat itu tidak artinya tidak minder ya gitu kan. Jadi itu dulu ya, jangan kita meniru orang lain yang mungkin buatan mereka itu lebih bagus daripada kita. Jadi kita pede dulu, kita percaya diri dulu dengan apa yang kita buat kan seperti itu, atau produk yang kita buat. Terutama kan ini kita berkaitan dengan dagang bolang-baling dan cakwe kan seperti itu. Nah yang pertama teman-teman ya, tentunya kita itu harus menguasai dulu semua bahan yang akan kita gunakan ya, karena kalau kita sudah menguasai, kita tahu fungsinya seperti itu akan mempermudah kita sendiri mengenali. Jadi ketika sudah bisa membuat gitu kan, itu kita tahu teman-teman ya. Jadi ini loh kekurangan bahan ini. Contohnya ketika kita tidak memberi pengembang atau lagi instan kan, dampaknya itu kan otomatis nggak ngembang kan seperti itu. Kemudian kalau kita upamanya tidak memberi mentega, lupa memberi mentega itu kan, jadi bahannya apa jadinya nanti odadingnya atau cakwenya kurang bagus atau tidak ngembang sempurna kan. Nah itu kan salah satu indikasi-indikasi yang harus kita pelajari teman-teman. Jadi kalau teman-teman sudah mempelajari itu dulu, itu akan lebih mudah. Tapi kan bukan berarti ya teman-teman kita tidak tahu atau kita udah mengerti bahan kemudian adonan kita akan bagus, itu enggak juga ya. Jadi kadang juga orang belum tahu fungsi-fungsi dari bahan-bahannya seperti saya dulu gitu kan, belum tahu fungsi dan apa ya kegunaan bahan-bahan itu, karena sifatnya adalah apalan ya, karena mungkin kita hanya tahu dari teman, dari kalau waktu saya dulu kan belum seperti saat ini ya, belajar dari media YouTube belum seperti ini, karena mas saya kan belajar itu mengawali di bawah tahun 2010 ya, artinya belum apa ya, HP aja masih belum kayak sekarang ada Android gitu ya, mungkin belum ada, cuma kita belum pegangan seperti itu. Jadi kita harus lihat di dulu masih zaman di warnet ya seperti itu. Nah kalau sekarang kan beda, itu kan mudah gitu. Nah yang kedua teman-teman, setelah kita mengenali bahan-bahan gitu dan fungsinya, ini kita harus benar-benar praktek ya, bagaimana cara membuat adonan itu versi kita sendiri itu agar lebih baik. Kita sekali dua kali membuat adonan mungkin gagal, kita bisa ulangi lagi, dan cara-cara inilah yang nantinya yang bisa menjadikan kebiasaan kita gitu kan, ketika membuat, atau skill kita ya, tentunya kan skill ya, cara atau teknik kita sendiri. Jadi teknik itu menurut saya juga ya kalau bisa ya teman-teman, seperti ibaratnya jangan memaksakan teknik yang bisa orang lain harus kita bisa gitu. Mungkin teman-teman punya solusi sendiri, cara sendiri gitu kan, untuk mengaplikatifkan bagaimana cara membuat adonan itu kan. Jadi tidak harus sama dengan orang lain ya. Kalau kita menggunakan mixer contohnya atau mesin gitu kan, ya mungkin metodenya sama dong gitu, seperti itu. Tapi kalau dengan kita, cara kita bukan kok, cara orang menekan adonan itu seperti ini, cara orang itu ibaratnya
ngaduk ya, ngaduk adonan itu seperti ini gitu kan. Kita kan nggak bisa dipaksa ya, kalau kita bisa seperti itu kan nggak masalah. Tapi kalau kita punya metode lain, metode sendiri yang menurut kita itu lebih simpel, lebih mudah, sehingga nanti hasilnya lebih bagus, kenapa tidak harus menggunakan metode yang kita gunakan. Makanya sebuah eksperimen itu ya teman-teman, itu sebenarnya tidak masalah, sehingga nanti kita berhasil untuk membuat adonan itu sendiri. Itu kan kunci ya teman-teman. Dari pertama tadi kita menguasai dulu materinya, artinya seperti itu. Yang kedua kita menguasai cara prakteknya adonan itu sendiri. Nah, sehingga sinkron teman-teman dari keduanya itu. Nah, itu ya teman yang kedua. Nah, yang ketiga, kalau kita berkaitan dengan odading dan cakwe kan, odading lah tentunya. Odading itu bentuknya seperti apa sih yang kita inginkan ya? Ya kalau kita yang biasa gitu kan, inginnya seperti teman-teman yang lain yang bentuknya bagus-bagus, petak-petak atau yang panjang-panjang itu. Nah, itu tergantung kita, nanti kita motongnya. Jadi skill kita ya nanti. Nah, di situ kalau kita di odading kan ada setelah adonan mungkin ada lagi salah satunya yang penyebab penyebab yang menjadi vital ya seperti itu. Bentuk ya otomatis seperti itu bentuk, yaitu berkaitan erat dengan gula tengah seperti itu, gula halus. Cara membuat gula halus itu bagaimana yang bagus, formasinya bagaimana kan seperti itu. Sehingga kalau dari formasinya itu tahu yang membuat gula halus gula tengah, itu teman-teman akan mempermudah seperti tadi yang kita goreng. Walaupun ini sebenarnya agak sedikit lengket, tapi kan setelah kita goreng hasilnya kan bisa rata teman-teman ya seperti itu. Jadi kunci di ketiga adalah gula halus tadi kalau membuat odading ya. Nah, jadi teman-teman sebelum membuat gula tengah ataupun gula halus itu kan, pastikan dulu gula itu yang berkualitas, gula halus berkualitas. Atau teman-teman bisa cari alternatif sendiri kan, seperti saya dulu ibaratnya menggiling ya, atau menghancurkan giling gula pasir sendiri dibuat gula halus. Itu karena tidak ada campuran-campuran seperti itu teman-teman, sehingga bahannya itu nanti lebih bagus dan seperti itu. Dan yang berikutnya teman-teman ya, setelah tiga itu bisa ya, mungkin tinggal skill kita lagi, skill kita untuk memotong ya, untuk memotong bagaimana hasil dari odading itu sendiri nanti bagus tidaknya gitu kan, itu kebiasaan. Nah, itu latihannya karena kita sudah melakukan berkali-kali ya. Artinya kalau awal kita dagang umpamanya, kita nggak bisa motongnya masih biasa-biasa aja gitu kan, bahkan di bawah standar ya, itu biasa. Artinya hal-hal yang lumrah ya, yang harus kita dalami terus. Kebosanan itu pasti ada ya dalam setiap pekerjaan, baik itu kita memproses membuat odading cakwe itu pasti ada. Nah, yang penting kita tuh bisa menumbuhkan percaya diri terhadap apa yang kita lakukan, dan kita punya optimisme ya bahwa usaha yang kita jalani itu tetap bisa stabil. Walaupun sebenarnya teman-teman ya, di zaman sekarang itu namanya persaingan usaha sudah tidak bisa dibendung ya, semakin tumbuh semakin ya seperti itu, karena memang faktornya banyak sekali, sehingga memang sulit ya kalau untuk dibicarakan secara detail secara luas ya. Otomatis persaingan itu semakin ketat ya, tapi kita harus percaya diri saja, kita harus optimisme gitu ya, seperti itu, bahwa apa yang kita lakukan pasti ada jalannya gitu, dan rezeki itu pasti ada sesuai porsi kita masing-masing. Walaupun kita serumit apapun, sepi apapun seperti sekarang gitu kan, itu masih bisa ada solusinya. Nah, jadi itu ya teman, sedikit sharing bagaimana caranya agar kita itu bisa mempertahankan, bisa berhasil ketika kita menjalani dagangan seperti ini atau usaha seperti ini. Oke, terima kasih teman-teman ya. Berjumpa lagi di tayangan dan video-video berikutnya.